Puji Tuhan, kita jumpa lagi pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2020. Hari ini saya ajak kita menjumpai buku Roma pasal 8 ayat 28. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita menemukan Rasul Paulus mengungkapkan satu hal yang luar biasa untuk saya dan saudara, bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus, kita punya banyak kesanggupan, banyak kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. Karena di situ dikatakan Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk kebaikan mereka yang mengasihi Dia. Sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita diingatkan bahwa Allah turut bekerja. Allah turut melakukan segala perkara di saat kita bekerja. Nah, sebab itu kita melihat bahwa dengan jelas ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa siapa yang bekerja, maka Allah akan turut bekerja dengan dia. Orang-orang percaya menemukan suatu hal yang luar biasa, yaitu Allah mau menolong kita yang tahu menolong dirinya sendiri. Bagaimana cara kita menolong diri kita? Ya, kita bekerja. Kita berusaha. Kita membanting tulang. Tetapi Alkitab katakan Allah turut bekerja dengan kita di dalam segala usaha kita. Sebagaimana dalam Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai ayat 9, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit di kolam Bethesda. Dia tidak berdaya apa-apa. Dia terbaring dan selalu dia mengeluh karena tidak ada orang yang selalu bisa menolong dia. Kalaupun orang menolong, ternyata sudah terlambat. Tapi apa yang Yesus buat untuk orang itu? Yesus katakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus tahu orang ini tidak bisa berjalan, tapi dia pasti bisa bangun. Karena dia dikatakan lumpuh, dia bisa duduk. Tapi Yesus katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, berjalanlah. Dan terjadilah ketika orang itu bangun dan berdiri, dia mengangkat tilamnya. Saat itulah kesembuhan terjadi. Itu satu bukti bagaimana Allah turut bekerja bagi orang yang sudah 38 tahun dalam keadaan lumpuh. Di saat dia mau berusaha, Allah bekerja dengan dia. Di saat dia berupaya dengan segala kemampuannya, Allah tidak biarkan dia, tetapi Allah turut bekerja dengan dia. Sehingga dia mampu berdiri, mampu mengangkat tilamnya. Itu adalah satu pernyataan yang luar biasa yang perlu kita perhatikan, bahwa Allah turut bekerja dengan kita di saat kita bekerja. Allah tidak mau kita diam, Allah tidak mau kita putus asa, tapi Allah mau kita bekerja karena Dia akan turut bekerja dengan kita. Amsal Sulaiman pasal 12 ayat 11 pun katakan, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Jelas Salomo katakan, kalau kita mengolah usaha kita, tanah kita, barang milik kita, maka pasti akan ada hasil. Dan bagian lain Alkitab katakan, karena di dalam segala hal untuk kebaikan kita, Allah turut bekerja dengan kehidupan ini. Kita tahu juga Alkitab mengingatkan bahwa Allah menolong orang yang beriman kepadanya. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh lupa bahwa apapun yang kita kerjakan, segala sesuatu atas didasarkan dengan iman. Karena tanpa iman Allah tidak berkenan. Sebab itu sebagaimana Matius 17 ayat 20 katakan,
Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, kiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Kita melihat bahwa ketika kita punya iman sebesar biji sesawi, itu satu benih yang kecil, benih yang tidak punya nilai kalau hanya dilihat dalam bentuknya, kecil seperti titik, tapi di dalam benih itu ada kehidupan. Sekecil apapun iman kita, kalau ada perbuatan, maka iman kita hidup. Jadi dengan demikian Allah turut bekerja dengan kehidupan kita. Sebab itu kita sebagai orang percaya diingatkan bahwa Allah selalu mau turut bekerja dengan kita. Allah turut bekerja bagi orang-orang yang menyadari bahwa dia harus punya iman dalam menghadapi segala sesuatu. Bahkan dengan jelas, hal yang kita tidak boleh lupakan bahwa Allah turut bekerja dalam diri kita di saat kita meminta tolong kepadanya. Allah akan bekerja untuk kebaikan kita di saat kita minta tolong kepada Tuhan. Jelas dalam Matius 7 ayat 7-8 katakan, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan." Jelas Alkitab mengingatkan kepada saya dan saudara, Allah selalu mau menolong kita yang tahu berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon pembelaan Tuhan. Di situ kita menemukan bahwa jelas Allah mau bekerja dengan kita. Allah mau menyatakan pertolongannya untuk kita jika kita tahu berseru kepada Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini saya tidak panjangkan renungan kita. Mari kita mau satu di dalam doa kita kepada Tuhan. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan bersyukur karena oleh kemurahan Tuhan kami semua boleh ada lagi di hari yang baru ini. Kembali di hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Engkau Allah yang selalu mau turut bekerja dengan kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, baik yang bekerja, yang berdagang, maupun yang kuliah, dan juga yang tinggal di rumah. Tuhan, tolong kami supaya kami semua menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu. Karena bagi kami orang percaya, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu bagi kami, baik bagi yang bekerja, berdagang, kuliah, maupun yang tinggal di rumah. Kami percaya Engkau juga bekerja dengan kami. Dimanapun umat-Mu berada, Tuhan, penyertaan-Mu menjadi bagian mereka. Sehingga biarlah apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat itu berhasil. Karena Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan umat-umat pilihan-Mu. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.